Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, fenomena di tengah-tengah umat Islam hari ini secara khusus di Aceh, banyak orang berkata, kenapa dakwah salafi itu sering ditolak? Maka kita menjawab, kalau disebut sering ditolak, tentunya ini adalah sesuatu perkara yang menyelisih dari kenyataannya. Siapa yang tinggal di Banda Aceh, yang menghadiri pengajian sunnah, mereka ya bisa memastikan ketidakbenaran isu yang disebarkan ini. Kemudian yang kedua, sudah menjadi sunnatullah, siapa yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, pasti mereka akan merasa ya asing di tengah-tengah muslimin. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendakwakan tauhid, sebelum beliau mengkritik kebiasaan orang-orang jahiliyah, beliau dijadikan sebagai rujukan orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Dalam masalah-masalah besar, Rasulullah dianggap sebagai amin, dianggap orang yang jujur. Tetapi itu terbalik 180 derajat ketika Nabi kita SAW mulai mendakwakan tauhid, mulai merinci tentang apa itu Islam. Dan beliau telah terlebih beliau mengkritik kebiasaan orang-orang jahiliyah dan mengkritik tokoh-tokoh jahiliyah pada waktu itu. Apa yang terjadi? Nabi SAW yang sebelumnya dianggap sebagai amin, dianggap sebagai tukang sihir, dianggap orang gila, dianggap sebagai pemecah belah umat. Ya, seandainya Nabi SAW berdakwah hanya mengajak manusia untuk saling menyapa, mengajak manusia untuk sekedar sholat, mengajak manusia ya untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga, saya rasa Rasulullah tidak akan ditentang. Ya, namun Rasulullah SAW ditentang ketika beliau mendakwakan tauhid. Inilah sebab, ya, di antara sebab-sebab utama yang kemudian Rasulullah SAW diusir dari negeri beliau, diusir dari kota Mekah. Dikarenakan apa? Dikarenakan tauhid yang beliau sebarkan. Ya, mungkin orang kan berkata, iya betul, Rasulullah waktu itu diusir oleh orang-orang musyrikin. Lah kalian siapa yang mengusirnya? Yang mengusir kalian orang Islam. Yang mengusir kalian adalah ulama-ulama dalam Islam. Maka kita menjawab, ya, setelah Rasulullah SAW, estafet dakwah ini diemban oleh para khulafa ar-rasyidin. Ya, dan para khulafa ar-rasyidin adalah orang yang paling dekat dengan Rasul SAW. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, asyaddun nas bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, dan kemudian yang semisal dengannya. Dan orang yang paling memisalkan Rasulullah adalah para khulafa ar-rasyidin. Ya, siapa musuh mereka? Musuh mereka bukan hanya musyrikin, musuh mereka bukan hanya dari kalangan orang kafir, tapi orang-orang yang mereka ya semangat dalam beribadah, semangat sholat, semangat berpuasa. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, siapa yang membunuh beliau? Yang membunuh beliau adalah orang-orang Islam. Ya, yang orang-orang yang mereka ingin menegakkan keadilan, ingin menegakkan syariat. Iya, begitu juga Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljam. Yang mereka disifati oleh Rasulullah, yang sholatnya para sahabat nggak ada apa-apanya dengan sholat mereka, yang puasanya sahabat nggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Iya, bahkan Abdurrahman bin Muljam di zaman Umar bin Khattab, dia diutus oleh Umar bin Khattab mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah. Iya, orang inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Orang yang banyak puasanya, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, wajah mereka pucat karena banyaknya puasa dan sedikitnya mereka tertidur. Ya, orang-orang seperti ini yang menjadi musuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Begitu juga di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang tidak tahu dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad adalah Imam Ahlus Sunnah. Beliau dipenjara, disiksa dalam penjara beliau, tidak diberikan air untuk berwudu, dirantai kaki beliau. Siapa yang menyiksa? Apakah menyiksa orang kafir? Apa yang menyiksa orang munafikin? Yang menyiksa beliau adalah orang-orang yang mengaku dirinya Islam, bahkan ulama. Ya, Ibnu Abi Duat adalah ulama besar pada waktu itu. Dialah yang dekat dengan khalifah-khalifah pada waktu itu yang kemudian ya menyebarkan kesesatannya
yang tentunya yang namanya kesesatan tidak akan pernah bersatu dengan kebenaran. Apa yang membuat Imam Ahmad rahimahullah beliau di penjara? Yang membuat Imam Ahmad di penjara karena beliau memiliki prinsip yang tegas tentang apa itu prinsip Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ini yang menjadi sebab Imam Ahmad. Oleh karena itu siapa saja yang mereka mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan prinsip-prinsip Al-Sunnah di zaman yang sudah lewat ribuan tahun dari zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tekanannya itu akan semakin kuat. Jangankan di zaman kita, di zaman Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau telah berkata, "Alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas." Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas jalannya para salaf walaupun manusia membencimu. Ini diucapkan oleh beliau ribuan tahun yang lalu. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah itu akan dibenci oleh masyarakat, dibenci oleh umat. Inilah kondisi dan keadaan umat Islam. Maka saudara-saudaraku, saya menasihati diri saya dan saudara-saudaraku semuanya, bersabarlah berpegang teguh di atas sunnah. Karena memegang teguh di atas sunnah seperti memegang bara api, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati alaikum zamanun al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah." Akan datang kepada kalian suatu zaman, kalian berpegang teguh di atas agama seperti kalian memegang bara api. Barakallahu fikum. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda.